وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab 34 amalan penghapus dosa. Pada kali ini halaman ke-38. Membunuh seseorang tanpa alasan syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, maksudnya nggak sengaja. Ya, itu ada hukum sendiri. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, bentuk kalimat ini termasuk dalam konteks pencegahan, sebab tidaklah mungkin dan tidak akan terjadi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya secara sengaja. Jadi kalau misalnya ada seorang beriman, maksudnya dia muslim, membunuh dengan sengaja, itu menunjukkan hilangnya iman dia ketika dia membunuh. Dia mengikuti perkataan syaitan, ya. Bahkan orang yang fasik kan kita tahu, orang yang fasik yang enggak kenal pengajian, yang akhlaknya buruk pun mau ngebunuh orang pasti mikir-mikir. Berarti masalah pembunuhan ini besar masalahnya, menghilangkan nyawa orang, ya, menyetop keturunan orang, gitu loh. Ya, ini merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa perbuatan itu sangat diharamkan. Ia bisa menafikan keimanan tuh tadi kita lihat, orang yang membunuh ketika membunuh itu hilang imannya, ternafikan. Maka maksudnya adalah perbuatan keji tersebut tidak akan dilakukan kecuali oleh orang kafir atau orang fasik yang kehilangan sebagian besar keimanan. Tadi kita bilang orang fasik. Orang fasik sendiri membunuh pun mereka nggak sembarangan, gitu kan? Ya, apalagi orang beriman. Sehingga ditakutkan keimanan itu benar-benar hilang dari dirinya atau jiwanya. Keimanan yang hakiki adalah keimanan yang sanggup mencegah seseorang untuk membunuh saudaranya. Na'udzubillah. Ya. Orang yang beriman itu jangankan membunuh, berencana saja tidak, ya kan? Berencana saja tidak. Apalagi membunuh saudaranya muslim, baik saudara kerabat maupun saudara muslim secara umum dalam keimanan, yang mana telah disatukan Allah di dalam ikatan persatuan iman, persaudaraan iman. Bahkan salah satu konsekuensinya ialah saling mencintai, saling membantu, dan berusaha mencegah semua bentuk bahaya yang datang kepada saudaranya. Apabila demikian, adakah bahaya yang lebih besar daripada pembunuhan? Taib. Bahkan dalam urusan kehormatan, seorang misalnya muslim menghancurkan kehormatan saudara muslim lainnya tanpa hak, maka ini pun menunjukkan lemahnya iman atau hilangnya keimanan dia. Ini kan? Karena ini sama dengan membunuh karakter. Ya. Kesimpulan di atas dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda atau hadis berikut, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian semua kembali berlaku kufur sepeninggalku dengan membunuh satu sama lain. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sudah memprediksikan. Sepeninggalku nanti bakal ada yang namanya ikhtilaf, perbedaan, ya, perselisihan sana sini. Dan sudah ditanyakan oleh sahabat dan dijawab oleh Rasul, bertamasuk kepada ijtihad khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
Itu kembali kepada manhaj salaf. Kalau misalnya ada perselisihan nanti, dan memang akan ada akhir zaman ini, dan itu terjadi sekarang banyak. Bahkan Rasulullah SAW sudah melarang sebelum terjadinya. Setelah meninggalku jangan sampai semua kembali kufur dengan cara membunuh satu sama lain. Maka dari sini diketahui bahwa saya pembunuhan masuk dalam kategori kufur amal, dan termasuk dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah. Namun tidak sampai kufurnya sama dengan kekufuran menyekutukan Allah, tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man laqi Allah la yushriku bihi syai'a wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu muhtasiba wa sami'a wa ta' falahul jannatu aw dakhala al jannah. Wa khamsun laysa lahunna kaffarah asyirku billahi azza wa jal wa qatlun nafs bighairi haqq. Barang siapa menghadap Allah Ta'ala atau meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, atau sudah bertaubat dari berbuat syirik, kemudian mengeluarkan zakat hartanya dengan senang hati serta mengharapkan pahala darinya, ya. Karena sebagian dari orang mengeluarkan zakat harta itu dengan empat hati, ya. Dengan sempit hati, ya. Enggak mikir pahala. Dan juga bersedia mendengar serta taat kepada pemimpin, maka baginya surga, atau dia berhak masuk surga. Ada 5 dosa yang bagi kelimanya tidak memiliki kafarah. Yaitu pertama, mempersekutukan Allah. Kedua, membunuh seseorang tanpa alasan yang syar'i. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyebutkan atau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Lantas beliau menjawab yang diantara lafalnya dengan sabda, Asyirk wa qatlun nafs wa uququl walidain wa syahadatu zur. Syirik, ya, membunuh sama muslim, durhaka pada orang tua, dan persaksian palsu. Di sini persaksian palsu ini lebih besar daripada kebohongan umumnya. Persaksian palsu, 4 orang, kami bersaksi itu fulanah telah berzina, alhamdulillah. Ini persaksian. Kalau omongan dosa, omongan bohong biasa, itu lain lagi. Kalau ini persaksian bohong. Karena masalah persaksian ini, itu mainnya darah nantinya gitu loh. Beda kalau misalnya kalau bohong biasa, itu belum tentu sampai ke darah dan semacamnya. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Akbarul kabairi asyirku billah wa qatlun nafs al-mu'minati bighairi haqq. Dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Aini Al-Hanafi menerangkan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang pensyariatan bertaubat dari semua jenis dosa besar, termasuk membunuh bisa ditaubatkan, bisa. Al-Qadhi memberitahukan bahwa mazhab Ahlussunnah meyakini taubat dapat menghapus dosa pembunuhan sebagaimana bisa menghapus berbagai dosa lainnya. Adapun ancaman keras dan pernyataan tidak diterimanya taubat pembunuh yang dinukil dari sebagian ulama, sebenarnya hal itu diriwayatkan dengan tujuan agar orang-orang tidak meremehkan dosa pembunuhan. Kalau misalnya ada riwayat yang menunjukkan dosa pembunuhan itu tidak dipertaubatkan, maka sebenarnya itu maksudnya adalah supaya orang-orang gak meremehkan. Bukan maksudnya memang gak bakal diampuni, bukan. Tapi supaya gak meremehkan. Dalam pada hal itu Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu, termasuk dosa pembunuhan, bisa diampuni Allah bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa apa saja selain dosa syirik masih mungkin untuk diampuni oleh Allah di akhirat, ya. Adapun di dunia, kalau misalnya dia bertaubat, bahkan dosa syirik sekalipun dia bertaubat, diampuni oleh Allah. Ya kalau di dunia, kalau di akhirat enggak. Adapun firman Allah, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam." Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Yang dimaksud dengannya
adalah jika berkehendak membalas dosa pembunuhan, maka Allah akan membalasnya dengan Jahannam. Namun boleh jadi dia tidak akan membalasnya dan justru mengampuni pelakunya. Seperti sini lihat. Bisa jadi orang yang pembunuh itu mungkin belum bertaubat, tapi Allah Ta'ala ampuni di akhirat karena dia nggak berbuat syirik. Bisa. Walaupun demikian, apabila seseorang menghalalkan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau tanpa dilatar belakangi takwil tertentu, maka berdasarkan kesepakatan ulama dia telah menjadi kafir dan akan kekal di neraka. Nah ini, kalau seseorang menghalalkan hal yang haram yaitu pembunuhan seperti ini tanpa alasan dan tanpa dilatar belakangi penafsiran tertentu, maksudnya memang dia menghalalkan, maka dia kafir. Ada preman yang menghalalkan pembunuhan, nggak apa-apa orang itu dibunuh, kafir dia. Ya, jadi bedakan. Ya. Ada orang membunuh karena benci, tapi sebenarnya dia tahu itu haram. Dia benci sama orang itu, dia bunuh. Ini memang dosa besar sekali. Masuk neraka. Tetapi bisa saja Allah ampuni. Masih ada kemungkinan karena itu tidak mengandung unsur kesyirikan. Tapi kalau misalnya dia berpendapat ini dibunuh, padahal ini nggak boleh dibunuh, tanpa alasan dia bunuh aja karena menghalalkan pembunuhan, ini syirik dari segi pengaturan syariat, ya, maka dia dia kafir. Muhammad Syamsul Haq Abadi mengatakan, makna lafal berikut laisa lahunna kaffarah, bagi kelima yang tidak ada kafarah adalah tidak ada satu ketaatan pun yang dapat menghapus dosa yang berasal dari amalan tersebut. Maka jelaslah di sini bahwa tidak ada penembus dosa bagi perbuatan buruk yang dimaksud kecuali dengan bertaubat. Bahkan tidak ada taubat bagi pelaku pembunuhan melainkan dengan cara menyerahkan diri untuk diqisas. Ya, taib ala kulli hal. Ketahuilah perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah urusan makhluk yang terkait dengan darah dan pembunuhan. Na'udzubillah. Ya. Itu kalau dalam urusan makhluk darah dulu, dalam urusan Khaliq tauhid dulu. Itu. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima." Perkara pertama yang diadili di antara umat manusia pada hari kiamat adalah yang berhubungan dengan darah. Ya, jadi ini penting. Itu ya. Makanya persaksian palsu tadi bilang, karena persaksian palsu itu ujung-ujungnya darah mainnya. Ya, kayak dosa besar. Baik, kita cukupkan sampai situ insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.